الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Makanatus Sunnatin Nabawiyah oleh Syekh Ad-Doktor Umar bin Muslih Al-Husaini hafizahullahu taala. Kita masih membahas tentang Kitabatus Sunnah fi Asrit Tabi'in, penulisan hadis di masa para At-Tabi'in, sampai pada ucapan beliau yang menjelaskan tentang kondisi di zaman kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, di mana Umar bin Abdul Aziz itu memerintahkan untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Umar bin Abdul Aziz sempat memerintahkan untuk mengumpulkan sunnah atau mengumpulkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, waqad kana hunaka muhawalatun li jam'i sunnah qabla Umar ibni Abdul Aziz. Sudah ada upaya untuk mengumpulkan hadis bahkan sebelum zaman kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Wa hiya muhawalatu walidihi Abdul Aziz ibn Marwan, yaitu bapaknya Umar, namanya Abdul Aziz bin Marwan. Ya, sempat ada usaha, upaya, percobaan ya untuk mengumpulkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad rawa Al-Laits ibnu Sa'ad an Yazid ibni Abi Habib atau Hubaib anna Abdul Aziz ibn Marwan kataba ila Kathirin bin Murrah al-Hadrami. Diriwayatkan oleh Al-Laits ibn Sa'ad dari Yazid bin Abi Hubaib, diriwayatkan bahwa pernah suatu ketika Abdul Aziz bin Marwan, bapaknya Umar bin Abdul Aziz, itu memerintahkan atau menulis surat perintah kepada Kathir bin Murrah, seorang bernama Kathir bin Murrah. Wa kana qad adraka bi Hums sab'ina badriyan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena Kathir bin Murrah itu banyak berjumpa dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan 70 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dia jumpai di Hums. Hums ini sekarang berada di Suriah. Ya, salah satu kota yang ada di Suriah. Kalau sekarang tulisannya Homs, ya, H-O-M-S, Homs. Nah, di situ Abdul Aziz bin Marwan menulis an yaktuba ilaihi bima sami'a min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahadithihim illa haditha Abi Hurairah fa innahu indana. Maka diperintahkan, coba kau pergi kepada sahabat Nabi SAW itu di Homs, dan kau tulis hadis-hadis yang keluar dari lisan para sahabat itu. Semuanya kau tulis.
kecuali hadisnya Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah ada di sini. Maksudnya Abu Hurairah ya ada di dekatnya dia, ada di kotanya dia. Jadi kalau riwayat dari Abu Hurairah nggak usah, karena wonge wis ono nang kene. Tapi kalau dari sahabat-sahabat yang lain, kau dengarkan riwayat-riwayat mereka. Lakin la ya'lam hal tammat hadhil muhawala aw la. Tapi tidak diketahui apakah usaha ini sukses atau tidak. Misi ini loh. Ya, misinya bapaknya Umar ini, yaitu Abdul Aziz bin Marwan. Apakah ini misinya berhasil atau tidak? Wallahu a'lam. Bi khilafi muhawalati Umar ibni Abdul Aziz fa innaha tammat. Berbeda dengan upaya anaknya Abdul Aziz bin Marwan untuk mengumpulkan hadis. Nah, kalau anaknya Abdul Aziz bin Marwan, Umar bin Abdul Aziz, ini sudah berhasil. Dia sudah berhasil usahanya dalam mengumpulkan, menjamakkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa wazza'a ma jama'a fiha 'alal aqalim. Bahkan bukan cuma dikumpulkan dan disebarkan, ya disebarkan ke penjuru-penjuru negeri. Wa qad 'azama qabla dzalika Umar ibnul Khattab 'ala an yaktubas sunan. Fastasyara ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asyaru alaihi bidzalika fatafiqa yastakhirullaha syahran thumma asbaha yauman wa qad azzama Allah alaihi faqala. Bahkan Umar ibnul Khattab, bukan Umar bin Abdul Aziz, Umar ibnul Khattab itu juga pernah bertekad, berniat untuk menulis hadis, mengumpulkan hadis. Maka dia pun bermusyawarah bersama sahabat-sahabat yang lain. Ya, bermusyawarah bersama para sahabat-sahabat yang lain. Kemudian para sahabat menyarankan kepada Umar ibn Khattab ya untuk istikharah, minta petunjuk kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini menunjukkan istikharah itu bukan cuman ketika menikah. Ya, seorang kadang istikharah cuman sekali tok. Wayane apa? Wayane rabi, ya. Kalau zuhate ping 2 ya 2 kali istikharah. Berarti yang paling banyak yang 4 kali istikharahnya ping 4. Enggak, dalam semua hal yang dimana kita bimbang 2 perkara atau 3 perkara yang kita bimbang, kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni astakhiruka biqudratika dan seterusnya. Kemudian setelah Umar ibn Khattab istikharah selama sebulan tuh. Syahron, Umar ibn Khattab istikharah selama sebulan. Kemudian Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada Umar ibn Khattab. Beliau mengatakan, inni kuntu aradtu an aktubas sunan. Sesungguhnya kata Umar ibn Khattab, aku ingin untuk menulis hadis. Wa inni dzakartu qauman kanu qablakum katabu kutuban. Tapi kemudian aku mengingat umat sebelum kalian, kaum sebelum kalian, ya mereka menulis tulisan-tulisan. Fa'akabbu 'alaiha wa taraku kitaballah. Namun mereka justru lebih teliti, lebih tekun, lebih mendalami tulisan-tulisan hadis itu daripada kitabullah, yakni umat-umat ahlul kitab. Dan itu terjadi jamaah. Kalau dalam Yahudi ada 2 kitab suci mereka. Ya, Yahudi itu punya 2 kitab suci. Yang pertama adalah yang disebut dengan Tanakh. Tanakh ini ya bisa dikatakan istilahnya Taurat mereka lah. Ya, wahyu dari Tuhan langsung. Nah, sedangkan yang kedua namanya Talmud. Ya, yang pertama namanya Tanakh. Nah, Tanakh ini salah satu isinya adalah Taurat. Dan yang kedua namanya Talmud. Apa Talmud itu? Talmud itu awalnya adalah katanya ucapan Nabi Musa alaihi salam. Ya, bukan wahyu yang turun, tapi ucapan Nabi Musa. Kemudian ucapan murid-muridnya Nabi Musa, sahabatnya Nabi Musa, muridnya, ya kayak tabi'innya Nabi Musa, sampai generasi setelahnya imam-imam mereka, para salaf mereka. Makanya Talmud itu lebih banyak, lebih besar, berjilid-jilid. Ya, beda sama Tanakh. Nah, ternyata yang justru mereka pegang erat, yang justru mereka jadikan sebagai acuan,
itu yang lebih ditekuni sama mereka adalah yang Talmud. Ya, sama seperti orang Nasara juga. Ya, orang Nasara punya perjanjian lama. Di perjanjian baru. Nah, di perjanjian baru ada Injil dan surat-surat Paulus. Ya, ada bagiannya Injil, ada bagiannya perjanjian baru itu ada Injil dan surat-surat Paulus. Injilnya ada 4 tok. Ya, Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. 4 tok. Nah, ini yang menceritakan tentang Nabi Isa versi mereka. Sedangkan perjanjian baru kebanyakan adalah isinya adalah ucapan-ucapannya Paulus, surat-suratnya Paulus, dan itu yang dijadikan pegangan sama mereka. Ya, ini kekhawatiran Umar ibn Khattab. Aku teringat kaum-kaum sebelum kalian, mereka menulis hadis-hadis itu. Cuman ternyata mereka lebih berpegang dengan hadis tadi. Maksudnya mereka lebih getu. Nah, bahasa kita luwih getu ke hadis sampai akhirnya meninggalkan kitabullah yang turun kepada mereka. Wa inni wallahi la ulbisu kitaballahi bi syai'in abadan, dan aku demi Allah tidak akan menutupi kitabullah dengan sesuatu apapun. Ini menulis hadis ya, bukan berarti Umar ibnu Khattab meniadakan hadis. Wis gak usah hadis, yang penting kitabullah. Enggak. Maksudnya yang dimaksud sama Umar ibnu Khattab ini apa? Menulis hadis. Adapun di zaman beliau hadis itu sudah ada, tapi dia apa kan? Dihafal. Yang sudah kita jelaskan itu. Hadis tetap juga dipakai sebagai ajaran acuan untuk menafsirkan Al-Quran, iya. Tapi mereka lebih berpegang, atau mereka ya lebih berpegang dengan hafalan daripada tulisan-tulisannya itu. Ada ditulis, cuman tidak dikumpulkan di zaman Umar bin Khattab. Takut mereka lebih fokus hadis dan mereka meninggalkan Al-Quran. Wa amma ma yurwa anna Abu Bakrin jama'aha thumma ahraqaha fala yasih. Adapun riwayat yang mengatakan bahwa sempat dahulu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq pernah katanya mengumpulkan hadis Nabi SAW, kemudian diobong kabeh, dibakar semuanya. Maka kata beliau, ini kabar yang hoax, tidak sahih. Kama dzakara Adz-Dzahabi fi Tadhkiratil Huffaz, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Wabil jumlah, maka kesimpulan dari pembahasan ini, fa inna asras sahabati wat tabi'in yu'addu asrat ta'sis li tadwinis sunnah. Zaman sahabat dan zaman tabi'in, maka itu dikenang sebagai zaman taksis sunnah, yakni memondasi sunnah. Ya, sudah memondasi hadis Nabi SAW, sudah dipondasi. Ya, namanya pondasi ini wis ketok belum? Belum kelihatan. Namanya memondasi kok. Anda kalau lihat orang bangun bangunan, mungkin gedung ya, bangun gedung, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, Anda lihat dari luar, opo iki kaono sing diopo-opokno. Iya kan? Mana ini gak kelihatan bangunannya, padahal sudah berapa bulan ini pembangunan ini, opo wae sing dikerjakno. Orang ngelihatnya dari luar kan gitu. Ya memang gak ketok wong sing diurusi apa dhisik. Pondasi ini sing diurusi. Gak kelihatan orang luar, pikirnya tukangnya nganggur. Ya. Nanti baru kemudian setelah pondasinya jadi, baru kelihatan bangunannya. Maka di zaman sahabat itu memondasi. Fa'ala ma kataba fi zamanihim, yaitu dengan apa-apa yang sudah ditulis hadis-hadis itu di zaman sahabat dan tabi'in. Saya belum ono Sahih Bukhari ya. Sahih Bukhari ini, Sahih Muslim ini sudah dibangunannya pisan. Ya, adapun zaman sahabat masih memondasi. Kemudian kita lanjutkan ke al-matlabur rabi', subbab yang keempat, yaitu tatawur tadwinis sunnah ba'da dzalik. Semakin berkembangnya penyusunan sunnah, penyusunan hadis Nabi SAW setelah zaman sahabat dan tabi'in, semakin berkembang. Wa fil qarni tsani, dan pada abad kedua Hijriah,
Ya, abad kedua Hijriah. Berarti kalau abad kedua Hijriah ini tahun ke 100 sekian. Ya, tahun ke 100 sekian. Bada'a dhuhurut tasnif wa huwa tadwin al-murattab ala abwabin muayyana. Mulai ini di abad kedua Hijriah, mulai hadis itu disusun dengan tertib, dengan berurutan, diklasifikasikan sesuai dengan bab-babnya. Ini bab pembahasan tentang apa, ini bab tentang apa. Nah, itu mulai. Nek dhisik sadurunge nglumpuk dhisik ae. Insang ini berbicara tentang salat, hadis tentang akidah, hadis tentang iman, wis klumpukno dhisik kabeh. Nah, ini mulai di abad kedua mulai ditertibkan, disusun. Au bi tariqatin muayyana, atau penyusunan hadis dengan metode-metode tertentu. Bi khilafi ma kana qabla dzalik fa huwa mujarrad tadwini fi kitabin jami' duna tartibin au tasnif. Nah, berbeda dengan era sebelumnya yang sudah kita bahas kemarin. Kalau era sebelumnya ya cuman sekedar mengumpulkan, ya, mengumpulkan, menulis, ya, mulai memondasi, tidak ada urutan-urutannya, tidak diurutkan berdasarkan bab-babnya. Wa dhahara fi hadzal qarni anwa'un minal mu'allafatil haditsiyah. Nah, mulai di zaman ini mulai muncul mu'allafat, karya-karya hadis yang ditulis oleh para ulama-ulama di zaman itu. Mulai ini yang mengumpulkan hadis, mengeluarkan karya-karya kitab-kitab hadisnya. Seperti kitab-kitab al-musannafat, seperti musannaf Abdur Razzaq misalnya, Musannaf Abdur Razzaq, atau kitab-kitab al-jawami' kajami' Sufyan ats-Tsauri wa Waqi', seperti kitab jami' yang disusun oleh Al-Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, atau Waqi' Ibnul Jarrah, gurunya Al-Syafi'i. Wal muwatta'at ka muwatta' Malik, atau kitab muwatta' seperti muwatta'nya Imam Malik rahimahullah. Wabnu Abi Dhi'b, wabni Abi Dhi'b. Wal ghalib fi hadhihi al-musannafat an yujma' fiha ma'a ahaditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam aqwalus sahabati wat tabi'in. Nah, kebanyakan karya-karya hadis yang ada di era ini itu mengumpulkan antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan para sahabat. Dikumpulkan semuanya, ucapan Nabi dengan ucapan sahabat. Washtahara bitasnif fi hadzal qarn adadun kabirun min ahlil ilm. Dan di era ini ada banyak sekali ulama-ulama yang dikenal sebagai ulama-ulama yang menulis karya-karya hadis. Ya, kita sebutkan sebagiannya. Di Mekah ada Abdul Malik bin Abdul Aziz, kemudian di Madinah ada Imam Malik bin Anas, kemudian di Basrah ada Sa'id, ada Hamad bin Salamah bin Dinar, kemudian di Kufah ada Sufyan ats-Tsauri, Waqi' Ibnul Jarrah tadi. Di Mesir ada Al-Laits bin Sa'ad. Di Khurasan, ya Persia, ada Abdullah Ibnul Mubarak. Kemudian di Yaman ada Ma'mar bin Rashid dan Abdur Razzaq As-San'ani. Ya, ini di abad kedua. Kemudian masuk wafil qarni tsalits, di abad yang ketiga. Tuwsi'a fit tadwin wa dhaharat anwa'un minal musannafatil haditsiyah kama istamarrat tasnif fil anwa' allati dhaharat fil qarni tsani. Masih terus berkembang penyusunan-penyusunan hadis, masih muncul terus-menerus karya-karya hadis, kumpulan-kumpulan hadis seperti abad kedua sebelumnya. Fahadzal qarnu bihaqqi asril izdihar wan nadab litadwinis sunnah. Nah, di abad ketiga inilah semakin berkembang pesat, semakin booming hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, penulisan-penulisan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa min anwa'il musannafat allati dhaharat wa intasharat fihi, dan di antara banyak karya-karya hadis
yang muncul di abad dan tersebar di abad ketiga ini adalah yang bentuknya al-masanid, bentuknya musnad. Ya, musnad kayak musnad Imam Ahmad, atau as-sihah, sahih. Ya, sahih Bukhari, sahih Muslim. Kemudian as-sunan yang bentuknya sunan, as-sunnah seperti Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Ibnu Majah. Ya, wa tasnif fi mukhtalafil hadits. Wa fil qarnir rabi' wal khamis. Adapun di abad keempat dan yang kelima, istamarrat tadwin, semakin masih ditulis, semakin berkembang hadis Nabi SAW. Wa uniya fihi bistikmalit tasnif fi anwa'in sabiqah kat tasnif fi sihah was sunan wa mukhtalafil hadits. Dan masih sama, tapi hanya menyempurnakan dari abad yang ketiga. Ya, penyempurnaan dari kitab-kitab hadis yang sudah ada di abad sebelumnya. Washtahara fil qarnir rabi' at-tasnif fil mustakhrajat. Nah, banyaknya di abad yang keempat ini adalah tulisan-tulisan yang bentuknya itu adalah takhrij. Ya, mustakhraj. Ya, bentuknya adalah mustakhraj. Ya, bukan takhrij, mustakhraj. Fahadzal asru ya'uddu asra istikmali wastidrak. Maka abad keempat ini bisa dikatakan adalah abad perbaikan atau penyempurna dari abad ketiga sebelumnya. Istikmalun li juhudil ulama fil qarni tsalits, sebagai bentuk penyempurna dari jerih payah yang dilakukan oleh ulama-ulama hadis di abad yang ketiga. Wastidraku ba'di ma fatahum fi tasanifihim, dan juga sebagai perbaikan dari kitab-kitab yang sudah ada sebelumnya yang tidak dicantumkan atau yang kurang atau ada yang miss, hadis-hadis yang ya ada yang miss, terpotong. Nah, itu baru diperbaiki di abad keempat. Wa fi khitami hadzal aradil mujiz litadwinis sunnah fi asrir riwayah atau riwayah yunabbah ala umurin. Nah, di akhir pembahasan tentang era ini, maka beliau ingin mengingatkan beberapa poin penting, kesimpulan dari era-era yang sudah kita sampaikan, abad pertama, abad kedua, dan seterusnya. Yang pertama, ifbatun anna kitabatas sunnah wujidat fi zamanin Nabi SAW. Ya, dari semua yang sudah kita pelajari dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, bahwa ditetapkan penulisan hadis Nabi SAW itu sudah ada di zaman Rasulullah SAW. Wa fi zamani ashabihi ba'da dzalik. Terus penulisan hadis masih tetap dilakukan di zaman setelahnya, yaitu zaman sahabat. Wa tawassa'a fiha fi zamanit tabi'in washtaddatil hajatu ilaiha fi zamani atba'it tabi'in. Sama, zaman tabi'in semakin butuh, semakin mendesak untuk dituliskannya hadis Nabi SAW. Kemudian zaman tabi'ut tabi'in, wala ya'ni anna sunnah kanat kulluha maktubah, balil ghalib fi zamani sahaba wat tabi'in al-hifdhu wan naqlu lis sunnah bir riwayah. Di sini saya menjelaskan, kata beliau, bukan berarti ketika saya mengatakan bahwa hadis sudah ada di zaman Nabi dan zaman sahabat, maka berarti sudah lengkap tertulis semua. Tidak. Yang kita maksudkan di sini sudah ada yang menulis hadis, meskipun kebanyakan sahabat dan tabi'in itu masih memegang hadis dengan cara apa? Hafalan. Ya. Yang dibahas wis ono tulisan itu. Sudah ada yang menulis, merekord. Nah, di sini dulu pernah kita mikir, kenapa Allah kok nggak memunculkan alat-alat perekam di zaman itu? Ya kan, kita kalau mikir sama kayak pikirannya orang-orang awam itu, coba disi ono alat perekam gitu ya, wis ditemukan alat perekam itu, kan enak. Hadis itu lebih terjaga kan? Loh iya, Anda bayangkan ada kamera kayak gini, langsung merekam Nabi SAW ngomong. Oh. Iya, lebih terjaga gitu. Maka kalau kayak gitu caranya,
jerih payah ulama ini ada nggak yang sudah kita ceritakan itu? Bahkan ini belum pembahasan selanjutnya, rihlah. Pembahasan setelah ini rihlah, di mana para ulama mereka berjalan dari satu negeri ke negeri yang lain untuk mencari hadis Nabi SAW. Lesonok ini nih, ada rihlah perjuangan para ulama seperti itu, yang itu ladang pahala buat mereka. Yaitu ladang pahala buat mereka. Ada penelitiannya, nanti hadis ini sahih dipetani siji-siji sapa wae periwayatannya. Ya, kalau seperti ini tidak ada, hanya membuat umat menjadi malas. Oh iya, ini sejak ada online banyak yang kajian di mana? Oh kajian online. Ya meskipun dua-duanya baik, ya, yang nggak baik yang nggak ngaji. Tapi ala kuliah semua ada hikmahnya. Ya. Kita lanjutkan. Itu poin yang pertama yang ingin beliau tegaskan. Wala dhaira fi dzalik, dan enggak masalah para sahabat lebih berpegang dengan hafalan, itu tidak ada masalah. Artinya hadis Nabi yang kita dapatkan sekarang ini bukan berarti diragukan gara-gara dahulu sahabat enggak pakai hadis ini, tapi sahabat lebih memegang hafalannya. Fa inna hujjiyatas sunnah thabitatun bil adillatil qati'atil mutawatirah. Karena berpegang dengan hadis, berhujjah dengan hadis itu adalah perkara yang sudah ditetapkan dengan dalil-dalil yang pasti dan mutawatir. Sawaun kana thubutus sunnati bil kitabah ambir riwayah was sama'. Entah ditetapkannya hadis itu dengan cara ditulis atau didengar. Ya, yang penting hadis Nabi SAW berhujjah, berargumentasi dengan hadis Nabi SAW itu perkara yang sudah pasti dan mutawatir. Wa fil ahadits allati fiha hathun ala hifdhis sunnah wa tablighiha dalilun dhahirun ala dzalik. Apalagi banyak hadis-hadis Nabi SAW yang berisi tentang anjuran untuk menghafal hadis dan menyampaikan hadis. Itu menunjukkan bukti dalil yang sangat kuat akan hal tersebut. Poin yang kedua, fi thubutin nahyi an kitabatis sunnah wa thubutil idzni. Ditetapkan memang pernah ada larangan dari Nabi SAW yang sudah kita bahas kemarin. Pernah ada larangan dari Nabi SAW untuk menulis hadis, dan juga ditetapkan adanya izin setelah itu dari Nabi SAW untuk menulis hadis. Wa taujihi ahli ilmi lidzalik raddun 'ala rafidhah. Dan Nabi bahkan menganjurkan untuk menulis hadis seperti dalam riwayat Abdullah bin Amr ibnul As. Nah, hal ini adalah bantahan kepada Rafidhah wa 'alal mustasyrikin, dan juga kepada kaum orientalis, wa atba'ihim min al-aqlaniyin, dan juga yang mengikuti mereka dari kalangan penuhan akal, aqlaniyun. Amar Rafidhah. Kenapa kok dikatakan bantahan kepada Syiah Rafidhah qatalahumullah? Adapun Rafidhah fa innahum za'amu annahu lam yarid fihi nahyun. Kata mereka, gak ada itu Nabi melarang hadis, menulis hadis, gak ono itu. Ya, tidak ada. Mereka nggak percaya kalau Nabi SAW itu pernah melarang untuk menulis hadis. Nggak percaya mereka, ditolak. Wa anna hadhil ahaditha wudi'at litabriri ma warada minan nahyi an Abi Bakrin wa Umar. Itu hadis-hadis yang katanya Nabi melarang, itu adalah karang-karangannya Abu Bakar dan Umar, atau karang-karangannya para pembela Abu Bakar dan Umar, untuk menutup-nutupi, ya, untuk menutup-nutupi. Padahal yang melarang menulis hadis adalah Abu Bakar dan Umar. Apa maksudnya? Jadi menurut mereka yang melarang hadis itu, menulisan hadis itu adalah Abu Bakar dan Umar. Ceobo, karena banyak hadis-hadis yang katanya melaknat Abu Bakar, melaknat Umar, hadis-hadis yang menunjukkan bahwa yang jadi khalifah harusnya Ali bin Abi Thalib. Ono itu hadis itu, tapi sama Abu Bakar dan Umar dilarang untuk ditulis. Ya.
Nah, tapi pakai alasan Nabi yang melarang menulis hadis. Nah, itu karangan-karangan mereka sendiri. Jari siapa? Syiah Rafidhah. Ya, kata mereka seperti itu. Ya. Faqad tsabatan nahyu wa batala qauluhum. Padahal memang benar ada larangan dari Nabi SAW yang sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu. Itu hak. Nabi sempat melarang untuk menulis hadis Nabi SAW dengan alasan-alasan yang sudah kita kemukakan pada pertemuan yang lalu. Maka ucapan mereka ini adalah ucapan yang batil. Kemudian tadi kita katakan ini juga bantahan kepada kaum mustasyrikin, orang-orang orientalis. Fayadda'una annal ahaditsa fin nahyi wa fil idzni mawdu'ah. Mereka mengatakan bahwa hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Nabi melarang untuk menulis hadis dan Nabi mengizinkan untuk menulis hadis, kata orang-orang orientalis, itu semua hadis palsu. Hadis yang melarang dan hadis yang mengizinkan, dua-duanya dianggap hadis yang palsu. Wudi'at natijatan litatawur ad-dini wal ijtima'i. Itu hadis-hadis sengaja dipalsukan. Ya, sengaja dipalsukan. Kenapa? Inilah hasil dari perkembangan agama dan perkembangan sosial. Ya, karena semakin berkembang agama Islam, ya semakin berkembang ya interaksi umat Islam, maka wajar muncul namanya hadis-hadis yang kemudian disandarkan kepada Nabi SAW. Wa taza'umu qaulihim hadza juld tashir, atau kalau di bahasa Inggris kan orang yang mengatakan seperti ini namanya gold zihir. Ya, ketika kita cari di Google namanya Ignaz Goldziher. Ini seorang kalau lihat di ini Google, ulama Islam dari Budapest itu mana? Bulgaria apa Hungaria? Ya, iya, Hungari. Nah, Anda melihat nanti Goldziher. Ono foto nih wong ini. Ya orang-orang orientalis ini. Ya ulama, tulisannya scholar, ulama dari Budapest, mati tahun 1921. Amma man tabi'ahum minal aqlaniyin faqad za'amu anna nahya nasikhun lil idni. Adapun dari kalangan cendekiawan kalau bahasa kita ini, cendekiawan, maka mereka menganggap bahwa larangan Nabi itu menasakh izin Nabi. Jadi ini antum fokus coba. Jadi awalnya Nabi mengizinkan untuk menulis hadis, terus abis gitu Nabi melarang. Padahal sing bener, melarang dulu baru kemudian mengizinkan. Itu yang ada pendapat ulama. Lagi diwalik, kata mereka enggak, diizinno dhisik baru mari ngono dilarang. Wa anna sababan nahi hatta la taj'al al ahadits syari'atan wa dinan kal Qur'an. Kata mereka bahwasanya kenapa Nabi melarang menulis hadis, supaya hadis tidak dijadikan sebagai syariat yang menandingi Al-Qur'an. Ini memang awalnya menolak apa? Hadis. Ya, tujuan mereka adalah untuk menolak hadis, cukup dengan Quran saja. Karena anggapan mereka nggak bisa hadis ini berdiri sendiri untuk menetapkan suatu hukum di dalam agama. Kata mereka gitu, nggak bisa. Harus ada pendampingnya dari Quran. Nggak boleh hadis ini berdiri sendiri untuk menetapkan akidah. Harus ada pendampingnya dari Al-Quran. Kalau Al-Quran nyinggung, kemudian hadis juga nyinggung, itu baru kita pakai hadisnya. Tapi kalau Al-Quran nggak menyinggung, hanya hadis yang sendirian, nggak bisa, kata mereka. Ini namanya menandingi Al-Quran, membuat syariat yang menandingi Al-Quran. Kata mereka loh, sesat ini. Padahal bisa nggak hadis berdiri sendiri? Bahkan kata Imam Al-Barbahari,
as-sunnah atau Al-Quran ahwaju ila sunnah minas sunnah ilal Quran. Ya, meskipun banyak sebagian orang berat dengan ucapan ini, yaitu kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, Quran lebih membutuhkan sunnah daripada sunnah membutuhkan Al-Quran. Apa maksudnya? Al-Quran lebih membutuhkan sunnah hadis daripada sunnah membutuhkan Al-Quran, dan itu hak. Ya, Al-Quran butuh dengan sunnah. Kama dhahaba ilaihi Taufik Sidqi, sebagaimana pendapat ini dikatakan oleh seorang yang bernama Taufik Sidqi, wa ta'athara bihi Muhammad Rashid Ridha, dan Muhammad Rashid Ridha terpengaruh dengan pemikiran ini. Wa tabi'ahu Mahmud Abu Raya, dan diikuti oleh seorang yang bernama Mahmud Abu Raya. Nah, ini orang-orang zaman kita sekarang, antum cari di Google namanya masih ada fotonya. Mahmud Abu Raya, wa Jamal Al-Banna wa ghairihim, dan yang selain mereka. Kata beliau, waqad taqaddama tawjihu ahli al-ilmi lin-nahyi wa lam yunqal an ahadin anna an-nahya nasikhun lil idni bal istaqarra al-amru wa aqada al-ijma' ala jawazil kitabah. Padahal sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwasanya para ulama menyebutkan tentang larangan menulis hadis itu adalah didahulukan baru kemudian diizinkan. Ya, dilarang dulu baru kemudian diizinkan. Setelah itu para ulama ijma' sepakat tentang bolehnya menulis hadis Nabi SAW. Ya, dulu memang sempat ada khilaf tentang larangan menulis dan dibolehkannya menulis. Ini sempat ada khilaf. Nabi ini ngelarang atau membolehkan sih? Tapi kemudian setelah itu terjadi ijma', kesepakatan. Para ulama semua sepakat. Bahkan yang dulu menganggap gak boleh menulis hadis juga sama-sama sepakat bolehnya menulis hadis Nabi SAW. Dan ijma' itu dalil bukan? Dalil. Ya, ijma' itu dalil. Karena Nabi SAW mengatakan, la tajtami' ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan mungkin bersepakat di atas kesesatan. Yang ketiga, pelajaran yang ketiga, idza ta'ammalta ma katabahu a'da'us sunnah fi hadzal babi bab tadwiniha wa ta'ammalta ma katabahu ahlul ilm fihi yadhhar laka jaliyan ma qalahu salaf. Kalau Anda renungkan tentang apa yang ditulis oleh para musuh-musuh sunnah, ya sudah kita sebutkan musuh-musuh sunnah tadi siapa? Rafidhah dan Qur'aniyun, ya, mustasyrikun, orang orientalis tadi, aqlaniyun. Ya. Kalau Anda perhatikan apa yang ditulis oleh para musuh-musuh sunnah dalam masalah ini, yaitu masalah tadwin hadis, penyusunan hadis, dan Anda bandingkan tulisan mereka dengan tulisan para ulama-ulama ahlus sunnah, maka sangat nampak atas kalian ucapan bijak dari para salaf. Ya, ucapan ini dinisbatkan kepada Waqi'. Ya, ucapan ini dinisbatkan kepada Waqi' Ibnul Jarrah, gurunya Imam Asy-Syafi'i. Inna, kata beliau, inna ahlal ilmi yaktubuna ma lahum wa ma alaihim wa ahlal ahwa la yaktubuna illa ma lahum. Sesungguhnya para ulama mereka menulis apa-apa yang baik untuk mereka dan apa-apa yang buruk atas mereka. Artinya yang ditulis ya bukan hanya hal-hal yang baik menurut mereka, tapi hal-hal yang buruk. Artinya hal-hal yang ya secara ini nggak sesuai dengan keinginan-keinginan mereka. Tapi kalau itu dari hadis Nabi SAW ditulis, jujur mereka dalam menulis hadis. Ya, para ulama itu gitu, tidak disembunyi-sembunyikan sama mereka. Beda sama ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah hanya menulis apa yang sesuai dengan angin, apa yang sesuai dengan keuntungan mereka saja. Dan itu bukan cuma di zaman dulu, zaman sekarang juga gitu. Ahlus sunnah ketika menyampaikan hadis disampaikan semua, tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang ditiadakan. Ya, semuanya disampaikan. Oh, ini hadisnya koyoke gak cocok sama akidah kita. Sengidekno ae. Seperti tuduhan orang-orang Khawarij.
Orang-orang Khawarij menuduh kita Salafiyun bahwasanya kita ini sering menyembunyikan hadis Nabi SAW tentang pemimpin, di mana Nabi memerintahkan pemimpin yang ditaati alladzi yaqudukum bi kitabillah, yang memimpin kalian dengan kitabullah. Nah, ini kata mereka Salafi suka menyembunyikan hadis ini, nggak disampaikan. Ya, yang disampaikan sama dia, sama mereka adalah wa induriba dhahruka, meskipun punggungmu dipukul, wa in ukhidha maluk, meskipun hartamu diram, ya kan? Ya, sering kutok yang disampaikan. Hadis tentang yaqudukum bi kitabillah, yang membimbing atau menuntun kalian, memimpin kalian dengan kitabullah, ini enggak disampaikan. Padahal kata mereka itu hadis harus disampaikan. Kenapa enggak disampaikan sama mereka, sama Ahlus Sunnah, sama Salafi? Karena bertentangan dengan keyakinan mereka. Karena keyakinan mereka pemimpin, presiden itu ulil amri. Padahal Nabi mengatakan pemimpin itu yang memimpin dengan kitabullah. Nah, presiden enggak mimpin dengan kitabullah. Ya, pemimpin sekarang tidak memimpin kita dengan kitabullah, dengan Al-Quran. Berarti bukan pemimpin. Paham ya syubhatnya ya? Paham enggak maksudnya? Ya. Antum bingung kayaknya subuh-subuh ini. Atau sudah pernah dengar? Baik. Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya hadis tersebut sahih. Kita akui itu hadis sahih. Tapi namanya hadis itu saling bertentangan atau saling menafsirkan. Satu hadis dengan hadis yang lain ini saling bertentangan atau saling menafsirkan? Saling menafsirkan. Maka kalau kita lihat dalam riwayat-riwayat yang lain, maka dapat kita ketahui apa maksudnya Nabi SAW mengatakan alladzi yaqudukum bi kitabillah, yang memimpin kalian dengan kitabullah, yaitu sepanjang perintahnya tidak bertentangan dengan kitabullah. Sepanjang perintahnya pemimpin tidak bertentangan dengan kitabullah, maka taati perintahnya itu. Nabi SAW mengatakan alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'a fima ahabba wa kariha. Wajib atas setiap muslim mendengar dan taat kepada pemimpin, baik itu perintah yang dia sukai ataupun tidak dia sukai. Jadi ketaatan kita sama pemimpin bukan karena oh ini cocok ambil anak ini perintahnya ini baru taat, tidak. Yang kita sukai ataupun enggak kita sukai, illa kecuali an yu'mara bi maksiyah, kecuali apabila memerintahkan untuk bermaksiat. Nah, perintah untuk bermaksiat itu bertentangan enggak dengan kitabullah? Bertentangan dengan kitabullah, maka ditaati enggak kata Nabi? Fala sam'a wala ta'ah, tidak boleh didengar dan tidak boleh ditaati. Loh, nyambung enggak dengan hadis tadi yang katanya disembunyikan itu? Gitu cara menafsirkannya. Nah, kalau mereka enggak, mereka itu mengatakan alladzi yaqudukum bi kitabillah, yang memimpin kalian dengan kitabullah, artinya undang-undangnya harus Al-Qur'an. Ya, bukan UUD 45, bukan. Undang-undangnya harus Al-Qur'an itu. Terus bagaimana dengan hadis Nabi yang lain? Nabi SAW mengatakan, kata Nabi SAW, sayakunu a'immatun ba'di, akan ada pemimpin-pemimpin setelahku. Dalam riwayat Imam Muslim dari Hudzaifah ibnul Yaman, akan ada pemimpin-pemimpin setelahku, la yahtaduna bihudai wa la yastannuna bisunnati, di mana mereka tidak menggunakan petunjukku dalam kepemimpinannya dan tidak menggunakan sunnahku dalam kepemimpinannya. Tuh, berarti pakai Quran enggak ini asasnya ini? Nah, ini tidak menggunakan petunjukku, tidak menggunakan sunnahku. Wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi juthmani ins, dan akan ada di antara pemimpin-pemimpin tersebut orang-orang berhati setan dalam tubuh manusia. Hudzaifah bertanya, "Kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dzalik?" Wahai Rasulullah, apa yang aku perbuat kalau aku mendapati pemimpin seperti itu? Ini kan gambaran yang mengerikan. Ini pemimpin zalim apa enggak ini? Setan dalam wujud manusia. Zalim pemimpinnya. Ya.
Kemudian kata Hudzaifah, wahai Rasulullah, apa yang aku lakukan kalau mendapati pemimpin seperti itu? Nabi mengatakan, tasma' wa tuti', kau tetap mendengar dan taat kepada pemimpin tersebut. Wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluk, meskipun punggungmu dipukul, hartamu dirampas. Ditambah lagi sama Nabi, fasma' wa ati', tetap dengar dan taat. Nah, kalau orang-orang Khawarij tadi mengambil hadis tadi bahwa pemimpin yang ditaati harus berhukum dengan kitabullah, asasnya itu Al-Quran, sedangkan kalau yang bukan Al-Quran nggak perlu ditaati. Nah, ini berarti mereka membuang hadis tadi, hadis riwayat Muslim tadi, yang berhati setan wujud manusia tadi dibuang sama mereka. Karena di situ jelas Nabi mengatakan bahwasanya pemimpin berhati setan bertubuh manusia tidak menggunakan petunjukku, tidak menggunakan sunnahku. Sepanjang dia muslim, ketika dia memerintahkan dan perintahnya tidak bertentangan dengan Al-Quran, nah itu maksudnya. Perintahnya tidak bertentangan dengan Al-Quran, maka iya ditaati. Adapun soal kenapa dia kok nggak pakai Al-Quran sebagai asasnya, asas hukumnya, itu dosa dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rakyat tidak dituntut untuk itu. Itu urusan dia sama Allah Azza wa Jalla. Rakyat tidak dituntut untuk hal tersebut. Kita dituntut untuk mendengar dan taat kepada pemimpin sepanjang perintahnya tadi tidak bermaksiat kepada Allah. Ya, jadi yang dilihat kalau ada perintah dari pemimpin itu bukan sesuai nggak dengan keinginan kita, sesuai nggak dengan agenda kita, sesuai nggak dengan hawa nafsu kita. Kalau sesuai kita taat, kalau nggak sesuai kita maki-maki. Nggak, itu bukan ahlus sunnah, itu ahlul bidah. Ahlus sunnah yang dilihat ini maksiat bukan ini perintahnya ini. Ternyata bukan maksiat. Ya, ketika bukan maksiat maka berlaku hadis tadi. Bahkan berlaku ayat, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Ya, berlaku ayat tersebut. Ya, maka dengan ini batil kalau ada yang mengatakan bahwa pemimpin zalim tidak wajib ditaati. Ya, ini adalah ucapan yang menyimpang, ucapan orang-orang Khawarij, ya, ucapan ahlil bidah. Siapapun yang mengucapkannya dengan gelar apapun dia, mau profesor, doktor, mengucapkan pemimpin yang zalim tidak wajib ditaati, kata dia, ini ucapan yang menyimpang keluar dari jalan as-salaf. Saya cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.